kelas 10 SMA Negeri 1 Wonogiri yang beranggotakan saya Nazwa Alivia Disha Putri absen 27. Saya Salsaris Pramira, absen 35. Saya Atika Amira Tuman Atin, absen 13. Saya Kanfinalita Hilman Anggulari, absen 15. Saya Natasha Puspawardani absen 26. Saya Muhammad Farkan, absen 23. Kami akan menjelaskan mengenai demokrasi di Indonesia sejak tahun 1955 sampai tahun 2019. Simak video berikut ini ya. Pada tahun 1955, memilih anggota DPR sebanyak 260 anggota pada 29 September 1955, diikuti oleh 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan. Pilih 520 anggota konstituante. Konstituante yaitu dewan yang akan menyusun UUD yang baru, dilaksanakan pada 15 Desember 1955 dan diikuti oleh 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perorangan. 11. Untuk memilih anggota DPR. Pemilu 1971 belum memilih presiden atau wakil presiden. Pemilu ini diikuti oleh 10 peserta pemilu memilih 360 anggota DPR, diikuti 10 partai politik dan 1 ormas. Hasil pemilu 5 Juli 1971 itu menyatakan Golkar sebagai pemilik suara mayoritas, diikuti NU, PNI, dan Parmusi. Pemilu ini kemudian diikuti oleh sidang umum MPR pada bulan Maret tahun 1973 yang melantik Soeharto dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjadi presiden dan wakil presiden. Tahun 1977 menandai dimulainya kegiatan pemilihan umum secara periodik tiap 5 tahun. Pemilu ini dilaksanakan pada masa Orde Baru untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Pemilu dilaksanakan serentak pada 2 Mei 1977 dengan diikuti 2 partai yang merupakan hasil fusi atau peleburan partai politik peserta pemilu 1971 dan 1 ormas. Dalam pemilu ini, Golkar menjadi pemenang dengan jumlah suara mayoritas disusul PPP dan PDI. Pemilu ini kemudian diikuti oleh sidang umum MPR yang melantik kembali Soeharto yang didampingi Haji Adam Malik Batubara menjadi presiden dan wakil presiden. Pemilihan dilakukan untuk memilih anggota DPR dan DPRD, sementara presiden dan wakil presiden ditentukan dari hasil sidang umum MPR. Peserta pemilu 1982, 1989, 1992, dan 1997 sama, yaitu Golkar, PPP, dan PDI. Dan selama masa pemilu ini, Golkar selalu memenangkan suara terbanyak. Dalam sidang umum MPR, Soeharto juga kembali terpilih menjadi presiden dan membuatnya terus menjabat selama 32 tahun. Kemudian pemilu tahun 1999, digulingkannya pemerintahan Presiden Soeharto membuat pemilu dipercepat. Dari yang semula dijadwalkan pada 2002 terpaksa dilangsungkan pada tahun 1999. Pemilu yang berlangsung pada 7 Juni 1999 menjadi sejarah pemilu pertama di masa reformasi. Terdapat 48 partai yang ikut dalam pesta demokrasi ini. Hanya 21 partai yang mendapatkan kursi di DPR dan PDIP keluar sebagai pemenang mayoritas suara. Kemudian pemilu tahun 2004. Pada pemilu 2004 kembali tercatat sejarah baru di mana presiden dan wakil presiden bisa dipilih langsung oleh warga negara Indonesia. Dilaksanakan menjadi 2 kali, yaitu putaran 1 pada tanggal 5 Juli 2004 dengan 5 pasangan calon dan putaran 2 pada tanggal 20 September 2004 dengan 2 pasangan calon. Pemilu 2004 memberlakukan sistem electoral threshold sebesar 3% perolehan suara pemilu 1999. Pemilu 2004 memilih anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD pada tanggal 5 April 2004 serta memilih presiden dan wakil presiden. Pada tahun 2009, penggantian ketentuan electoral threshold pada pemilu sebelumnya dengan parliamentary threshold sebesar 2,5%. Hanya 9 partai yang lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Pada pemilu ini memilih 560 kursi DPR, memilih 132 kursi DPD, dan memilih anggota DPRD pada tanggal 9 April 2009, serta memilih presiden dan wakil presiden pada tanggal 8 Juli 2009. Pada tahun 2014 memilih 560 kursi DPR, 132 kursi DPD, dan memilih anggota DPRD pada tanggal 9 April 2014, serta memilih presiden dan wakil presiden pada tanggal 8 Juli 2014 dengan 2 pasangan calon. Hanya 10 partai yang memenuhi parliamentary threshold sebesar 3,5%. Pada tahun 2019, memilih 560 kursi DPR, memilih 136 kursi DPD, memilih anggota DPRD, memilih presiden atau wakil presiden pada tanggal 17 April. 9 partai dinyatakan lolos ke Senayan. Adapun 7 partai meraih suara di
bawah ambang batas parlemen, yaitu Perindo, Berkarya, PSI, Hanura, PBB, PKPI, dan Garuda.